Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilah Nanda Maulana dengan NIM 2301020088. Saya dari kelas 7.30 pagi, mata kuliah Sistem Digital. Jadi di sini saya akan membuat tugas video tentang materi microcontroller. Sebelum itu saya ingin meminta maaf karena saya sedang cegukan karena kondisi badan saya sekarang lagi kurang sehat. RAM pada microcontroller merupakan memori sementara yang berfungsi sebagai tempat kerja utama CPU dalam mengeksekusi instruksi, mengelola input dan output dari sensor, serta menyimpan data penting yang dibutuhkan selama operasional sistem. Adapun fungsi-fungsi RAM secara umum meliputi sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada volatil, yaitu datanya dapat hilang pada saat microcontroller dimatikan. Jadi, fungsi CPU pada microcontroller itu adalah mengendalikan seluruh proses berdasarkan instruksi program, termasuk membaca sensor dan mengatur output seperti PWM motor, servo, LED, dan LCD dengan kemampuan terbatas. Adapun komponennya itu yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang kedua ada register, yang ketiga ada central unit, yang keempat ada cache memory, yang kedua adalah timer khusus yang harus terus-menerus di reset timernya oleh program utama dalam selang waktu tertentu. Jika program tersebut gagal untuk mereset timer tersebut, maka watchdog akan menganggap sistem tersebut sedang bermasalah dan akan mengambil tindakan, yaitu mereset perangkat secara otomatis untuk mengamankan sistemnya tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa fungsi watchdog secara spesifik yaitu memantau sistem microcontroller agar dapat berjalan dengan normal. ADC pada microcontroller adalah modul yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh microcontroller. Adapun interaksi ADC berinteraksi dengan komponen sensor suhu yaitu transistor, di mana transistor ini akan mengubah suhu menjadi tegangan lewat perubahan tegangan. Lalu tegangan tersebut akan masuk ke pin ADC yang ada pada microcontroller untuk dikonversi menjadi data digital agar dapat dihitung suhunya. Konsep dari sensor ultrasonik ini adalah sensor ultrasonik bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik melalui bagian transmitter dan kemudian mendeteksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk gelombang kembali pada saat gelombang tersebut mengenai objek. Pada bagian receiver berfungsi untuk menerima pantulan gelombang ultrasonik yang mengenai objek tersebut, yang kemudian data pantulan tersebut akan dikirimkan ke microcontroller untuk mengukur jarak objek yang memantulkan gelombang ultrasonik tersebut. Adapun material yang digunakan pada sensor ultrasonik ini yaitu transducer piezoelectric. Masuk ke pemrograman sensor ultrasonik. Jadi pada program yang saya buat itu, saya menggunakan library neoping.h yang berfungsi untuk mengontrol sensor ultrasonik yaitu HCSR04. Adapun fungsi-fungsi yang saya gunakan itu yaitu ada neoping sonar dalam kurung, trigger pin, echo pin, lalu ada max distance, lalu ada serial begin yaitu 9600, lalu ada delay yaitu selama 50 milidetik, lalu ada sonar ping cm, ada serial print yang berfungsi untuk menampilkan hasil ke layar komputer. Adapun parameternya itu yang pertama ada trigger pin yaitu 9, echo pin yaitu 10, dan max distance yaitu 200. Adapun hasil dari program ini contohnya seperti jarak titik 2 35 cm. Selanjutnya itu ada konsep sensor LDR, yaitu komponen elektronik yang resistensinya dapat berubah-ubah tergantung dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Semakin terang cahaya yang dihasilkan, maka semakin kecil resistensinya. Begitupun sebaliknya, semakin gelap cahaya yang dihasilkan, maka semakin besar resistensinya. Adapun material yang digunakan pada sensor LDR ini adalah sulfida kadmium atau CdS yang memiliki sifat fotokonduktivitas, yang artinya resistensinya dapat berubah secara signifikan ketika terkena cahaya. Masuk ke pemrograman sensor LDR. Pada sensor LDR saya buat ini tidak menggunakan library apapun. Untuk fungsinya itu ada analog read dalam kurung pin, lalu ada serial begin yaitu 9600, ada serial print, lalu yang terakhir ada delay yaitu 500 milidetik. Untuk parameter yang digunakan itu ada LDR pin sama dengan A0 atau analog output. Untuk keluaran dari program ini contohnya nilai LDR sama dengan 678. Selanjutnya itu ada konsep dari sensor suhu dan kelembapan atau DHT22 yang merupakan alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan di lingkungan sekitar. Adapun material yang digunakan untuk komponen suhu pada sensor DHT22 adalah silikon. Sedangkan untuk komponen kelembapan pada sensor DHT22 adalah dielectric hygroscope. Masuk ke pemrograman sensor suhu dan kelembapan. Jadi pada program yang saya buat ini menggunakan library DHT untuk mengelola komunikasi dengan sensor. Lalu untuk fungsi-fungsinya itu ada DHT dalam kurung pin, type, lalu DHT.begin, lalu ada DHT.read humidity, lalu ada DHT.read temperature, lalu ada serial print. Masuk ke parameternya yaitu ada DHT pin dan DHT type.
Hasil keluaran dari program yang saya buat ini contohnya itu seperti kelembapan 20% dan suhu sama dengan 27 derajat Celcius. Sensor gas itu adalah alat elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan dan konsentrasi gas yang ada di udara. Jadi sensor gas ini terdiri dari material sensitif yang berfungsi untuk merespon gas target dengan mengubah resistensinya. Adapun material yang digunakan pada sensor gas ini adalah SNO2 atau timah dioksida yang memiliki sifat yang sangat peka terhadap gas. Selanjutnya itu masuk ke pemrograman sensor gas. Jadi pada program saya buat ini tidak menggunakan library apapun. Untuk fungsi itu saya menggunakan analog read dalam kurung pin, lalu ada serial begin yaitu 9200, ada serial print, lalu ada delay juga 1000 milidetik atau 1 detik. Lalu untuk fungsinya itu ada gas pin sama dengan A0 atau analog output. Adapun keluaran dari program ini yaitu nilai gas sama dengan 350. Jadi konsep kerja servo itu, servo bekerja dengan menerima sinyal PWM dari rangkaian kontrol. Kemudian sinyal PWM tersebut akan menentukan sudut pergerakan servo. Lalu sensor potensiometer akan mengirimkan feedback berupa posisi saat ini ke rangkaian kontrol. Selanjutnya, servo akan menyesuaikan posisinya hingga sesuai dengan sinyal PWM yang diberikan. Adapun komponen pendukungnya itu yang pertama ada motor AC/DC, yang kedua ada gearbox atau rasio, yang ketiga ada sensor potensiometer, yang keempat itu ada rangkaian kontrol. Selanjutnya masuk ke pemrograman servo. Jadi pada program servo yang saya buat ini saya menggunakan library servo.h yang berfungsi untuk mengontrol servo. Lalu ada fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada servo.attach dalam kurung pin, lalu ada servo.write dalam kurung angel. Adapun parameternya itu ada pin dan angel. Adapun hasil keluaran dari program yang saya buat ini berupa penunjukan sudut servo yaitu 0 derajat, 90 derajat atau 180 derajat. Oke, jadi konsep kerja LED yaitu LED dapat mulai bekerja pada saat arus listrik dialirkan dari anoda ke katoda. Kemudian elektron pada semikonduktor negatif bertemu di lubang semikonduktor positif. Dari pertemuan ini akan menghasilkan energi yaitu cahaya. Adapun komponen pendukungnya itu yang pertama ada chip semikonduktor, yang kedua ada anoda dan katoda, yang ketiga itu ada lead frame, yang keempat itu ada encapsulation, yang kelima itu ada reflector cap. Oke, masuk ke pemrograman sensor LDR. Pada program yang saya buat ini saya tidak menggunakan library apapun. Untuk fungsinya ada 3. Yang pertama itu pin mode dalam kurung pin, mode. Yang kedua itu ada digital write dalam kurung pin, value. Lalu ada delay yaitu 1000 milidetik atau 1 detik. Untuk parameternya itu ada LED pin dan value. Untuk keluaran yang dihasilkan itu LED akan berkedip untuk setiap 1 detiknya. Konsep kerja LCD itu, LCD bekerja dengan memanfaatkan cairan kristal untuk mengatur cahaya pada saat tegangan listrik diberikan. Setiap piksel yang ada pada LCD terdiri dari lapisan kristal cair yang diapit oleh 2 elektroda transparan dan filter polarisasi. Pada saat tegangan listrik diberikan, orientasi kristal cair berubah sehingga dapat mengatur seberapa banyak cahaya yang dapat melewati filter tersebut. Dengan mengatur tegangan di tiap-tiap piksel, LCD dapat menampilkan hasil visualnya seperti teks atau gambar. Cahaya dari tampilan ini biasanya berasal dari backlight yang berada di belakang panel LCD. Adapun komponen pendukungnya itu, yang pertama ada backlight, yang kedua itu ada polarisator, yang ketiga ada substrat kaca, yang keempat ada elektroda, yang kelima ada kristal cair, yang keenam itu ada filter warna, dan yang ketujuh itu ada TFT atau thin film transistor. Masuk ke pemrograman LCD. Jadi pada program LCD yang saya buat ini menggunakan library liquidcrystal.h yang berfungsi untuk mengontrol sensor LCD. Adapun fungsi-fungsinya itu pertama ada liquid crystal, lalu yang kedua itu ada LCD.begin, lalu ada LCD.print, lalu ada LCD.setCursor. Adapun parameternya itu ada kolom dan baris. Adapun keluaran yang dihasilkan dari program yang saya buat ini, LCD akan menampilkan teks dan waktu berjalan. Jadi konsep kerja PWM motor ini, PWM motor bekerja dengan mengatur kecepatan motor melalui sinyal pulse yang terus bergantian antara on atau off. Semakin lama sinyal on atau duty cycle besar, maka semakin cepat pula perputaran pada motor tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin lama sinyal off atau duty cycle kecil, maka semakin lambat pula perputaran motor tersebut. Adapun komponen pendukungnya itu yang pertama ada power supply, yang kedua itu ada microcontroller, yang ketiga itu ada transistor, yang keempat itu ada motor DC, yang kelima itu ada dioda flyback, yang keenam ada kapasitor, yang ketujuh ada resistor, yang ke-8 ada half-bright, yang ke-9 itu ada heatsink. Selanjutnya itu masuk ke pemrograman PW motor. Jadi pada program yang saya buat ini tidak menggunakan library apapun. Untuk fungsinya itu ada pin mode dalam kurung pin, mode, lalu ada analog write dalam kurung pin, value. Lalu untuk parameternya itu ada analog pin dan value. Untuk hasil program yang akan dikeluarkan yaitu kecepatan perputaran motor yang berbeda-beda antara 0% untuk mati, 50% kecepatan sedang, dan 100% kecepatan paling maksimal. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.